Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'ad. Semoga sahabat sekalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Dalam kondisi yang saat ini sedang wabah bergejolak ya, dan jumlah orang yang sakit makin hari makin meningkat. Teringat dengan salah satu tokoh Islam yang juga baru-baru ini banyak diangkat di Rusia dan Eropa, dan akhirnya juga dibedah oleh beberapa negara-negara Islam baik di Jazirah Arab maupun di Afrika, berkaitan dengan apa yang sudah beliau berikan sebagai cara terbebasnya manusia ini dari wabah ya. Di saat di zamannya pada abad ke-10, masa pertengahan ya, saat itu juga banyak sekali terjadi beberapa wabah, dan beliau yang dengan izin Allah mampu untuk bisa menjadi salah satu sumber kebaikan, membebaskan manusia kala itu dengan wabah-wabah yang ada ya. Siapakah beliau? Beliau adalah Al-Hasan Ibn Ali Ibn Sina, Abu Abdillah Al-Hasan Ibn Ali Ibn Sina, yang banyak dikenal oleh kita dengan sebutan Ibnu Sina, dan banyak orang-orang barat menyebutnya dengan nama Avicenna ya. Dan Ibnu Sina ini termasuk seorang ilmuwan yang terkenal sekali dalam dunia Islam ya, karena beliau juga banyak menggeluti berbagai macam dunia keilmuan ya, dari ilmu agama, dari kedokteran, dari filosof dan lain sebagainya ya. Dan karya-karya beliau sangat fenomenal ya. Dan bagi banyak orang Ibnu Sina ini disebut sebagai bapak pengobatan modern ya. Itu disebabkan karena banyak sekali berbagai macam karangan beliau dalam ilmu pengobatan, walaupun sebenarnya bukan hanya sekedar itu saja. Ada Qanun fi Tibb, atau dalam bahasa Inggrisnya itu The Canon of Medicine. Ada juga yang dalam Asy-Syifa ya, yang ditulis oleh beliau dalam 18 jilid. Masya Allah, banyak lagi ya. Ibnu Sina menghadirkan buku-buku yang urusannya dengan kedokteran. Dan Ibnu Sina ini lahir di tahun 370 Hijriyah ya, kurang lebih 980 Masehi, di daerah Afshanah ya. Ini sebuah kota kecil di wilayah Uzbekistan sekarang. Makanya kalau kita datang ke Uzbekistan itu, nanti kita akan jumpai salah satu yang kita kunjungi adalah kampungnya Ibnu Sina. Ayah beliau itu berasal dari Balkh di Khurasan ya. Kala itu beliau menjadi pegawai tinggi pada masa dinasti Samaniyah, karena di masa itu dinasti Samaniyah yang di tahun 800 sampai dengan tahun 1000 Masehi itu ya, yang ada di daerah situ adalah penguasanya adalah dari dinasti Samanid ya. Sejak kecil Ibnu Sina ini sudah menunjukkan kepandaian yang luar biasa. Di usia 5 tahun beliau itu telah menghafal Al-Quran. 5 tahun sahabat. Dan selain menghafal Al-Quran juga beliau mengenal ilmu-ilmu agama, belajar. Dan usia belajar ketika membahas tentang ilmu kedokteran, karena kita bicara tentang Ibnu Sina dan kedokteran gitu ya, itu beliau belajar ilmu kedokteran itu baru dipelajari saat beliau itu usia pada 16 tahun. Artinya bukan dari awal. Dari awal beliau dididik oleh keluarganya dengan ilmu agama, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan ilmu-ilmu agama yang lain ya. Di usia 16 tahun baru beliau mendekati ilmu kedokteran, atau mencoba untuk mempelajari ilmu kedokteran ya. Walaupun beliau tidak hanya belajar mengenai teori kedokteran, tetapi melalui pelayanan pada orang-orang sakit, langsung terjun mengobati orang sakit, membuat perhitungan-perhitungan pengobatannya sendiri, sehingga menemukan metode-metode baru dari perawatannya, dan itu dimulai dari usia 16 tahun. Dan profesinya untuk menjadi dokter itu setahun setelahnya, jadi belajar itu setahun gitu ya. Dan setahun setelahnya sudah menjadi dokter di umur 17 tahun. Dan kepopulerannya ini ya, beliau disebut sebagai seorang tabib atau dokter ini ketika berhasil menyembuhkan seorang penguasa dinasti Samaniyah kala itu, Nuh bin Mansyur, tahun 970 ya. Nuh bin Mansyur, ketika penguasa dinasti Samaniyah ini sakit, banyak tabib yang
yang hidup di masa itu, bahkan ahli di masa itu tidak berhasil untuk menyembuhkan penyakit sang raja, tiba-tiba ada seorang pemuda usia 17 tahun ini dengan izin Allah mampu untuk bisa menyembuhkan sang raja. Dari situlah dia menjadi terkenal. Dan kala itu ketika raja ingin memberikan penghargaan, ya penghargaan itu meminta agar Ibnu Sina itu menetap di istana. Sudah, kamu menjadi dokter istana saja. Ya, paling tidak untuk sementara sang raja ini dalam proses penyembuhan. Tapi Ibnu Sina kala itu menolak dengan halus. Ya, tidak mau tinggal di istana, tidak mau menjadi dokter raja, tetapi menolak dengan halus. Nah, tapi sebagai gantinya agar tetap bisa tinggal di situ untuk memantau kesehatan raja, maka beliau meminta izin untuk tinggal di perpustakaan kerajaan. Yang di situ banyak sekali buku-buku kuno, ya. Dan itu diizinkan. Dan siapa sangka gitu ya, ternyata dari sanalah ilmu Ibnu Sina ini menjadi makin luas dan makin bertambah karena beliau hidup di perpustakaan itu. Sahabat yang dicintai Allah, Ibnu Sina juga selain terkenal sebagai seorang yang ahli dalam ilmu agama dan kedokteran, ya beliau juga banyak mendalami berbagai macam ilmu. Itu salah satu faedah atau hasil dari beliau tinggal di perpustakaan istana itu tadi. Beliau mendalami bidang matematika, logika, fisika, geometri, astronomi, filosofi. Bahkan pada usia 18 tahun itu Ibnu Sina mendapatkan predikat sebagai seorang fisikawan itu, fisikawan ya, ahli fisika itu. Masya Allah, luar biasa. Bahkan beliau juga mendalami berbagai masalah-masalah fikih ya, dan tafsir-tafsir ayat ya, tentunya tafsir ayat yang mendukung dengan ilmu-ilmu yang beliau dalami. Nah, ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun, ayahnya meninggal. Nah, setelah kematian ayahnya ini, beliau mulai berkelana. Berkelananya itu antara dua, menyebarkan ilmu dan mencari ilmu yang baru. Menyebarkan ilmu, mencari ilmu yang baru. Ya. Tempat pertama yang menjadi tujuan beliau setelah ayahnya meninggal itu adalah daerah yang bernama Jurjan. Ya. Dari situ beliau bertemu di daerah Jurjan ini dengan guru yang sangat memberikan kesan pada beliau, ya, yaitu Abu Raihan Al-Biruni. Lalu beliau berguru kepada Al-Biruni. Nah, di sini ada cerita juga nih kaitan dengan masalah kaitan dengan masalah wabah, dan itu yang banyak sekali saat ini diperbincangkan di beberapa media di Timur Tengah, di Afrika, di Eropa, dan di Rusia yang tadi saya sampaikan ya. Karena begini, itu diabadikan oleh murid-muridnya, dan perbincangan itu ada dibuat sebuah film di Rusia gitu ya. Ini ketika ketemu Al-Biruni segera, karena sudah mendengar tentang bagaimana ketangguhan seorang Ibnu Sina gitu ya, dan ternyata dia ingin belajar menjadi muridnya, maka senang luar biasa Al-Biruni kala itu, yang kala itu juga sudah menjadi tabib terkenal gitu. Maka ketika datang Ibnu Sina ini, Al-Biruni mau menjabat tangan Ibnu Sina ini, tapi Ibnu Sina tiba-tiba menolak. Ibnu Sina tiba-tiba menolak dan menjauh dari Al-Biruni, lalu berkata kepada Al-Biruni, "Ya Syekh, aku datang dari daerah jauh, dan baru saja beliau juga itu selesai membuat daerah itu yang sebelumnya terkena wabah itu terlepas dari pandemi gitu ya. Beliau minta agar, karena tidak datang dari daerah yang sehat, tidak datang dari daerah yang baik, maka beliau minta agar dia itu diperbolehkan ganti baju dulu. Diminta ganti baju. Al-Biruni kala itu masih belum tahu dengan baik itu. Ya, akhirnya ya sudah, berikan baju yang baru. Sebelum beri baju baru, aku minta supaya aku mandi dengan dibubui air cuka. Hah? Makin bingung lagi kan? Ya udah, kasih lagi. Akhirnya mandi dengan air cuka. Sudah pakai baju baru, lalu sebelum itu dia minta cuka lagi untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum dia berjabat tangan dengan calon gurunya itu tadi, Al-Biruni. Maka ketika semua prosesi itu dilaksanakan baru berjabat tangan, lalu Al-Biruni bertanya kepada Ibnu Sina, ini apa? Ini tradisi daerah mana yang kau lakukan itu? Ya, ini adat kerajaan mana yang sedang kau lakukan gitu kan? Pertanyaannya begitu. Tapi Ibnu Sina menjawab bahwa ini bukan adat ataupun kebiasaan, tapi ini adalah bahasanya formulaku gitu bahasa kita ya, karena kan beliau terkenal dengan terobosan-terobosan modern yang kala itu bisa membuat banyak
penyakit-penyakit disembuhkan. Beliau mengatakan ini adalah formulaku, karena aku datang dari daerah yang sedang terjangkit wabah, walaupun sekarang sudah selesai gitu. Maka aku berjumpa denganmu, aku tidak tahu di jalan apa yang menghinggapiku, ya, dari segala macam bentuk buruk-buruk makhluk, bahasa kita sekarang mikroorganisme, baik virus ataupun bakteri gitu ya, maka aku akan mensterilkan diri baru berjabat tangan agar aku tidak menularkan penyakit kepadamu. Al-Biruni mendengarkan ini makin lebih tertarik lagi dengan Ibnu Sina gitu ya, dan akhirnya disitulah diletakkan panduan-panduan yang didasarkan pada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi wabah. Ya, karena di zaman Nabi juga pernah terjadi wabah, lalu didetailkan antara Al-Biruni dan Ibnu Sina berbicara tentang beberapa ta'un yang pernah terjadi, bahkan salah satunya ta'un di Amwas, yang kala itu banyak sahabat yang meninggal dunia, Abu Ubaidah ibn Jarrah, ya, terus beberapa sahabat-sahabat mulia yang lain juga yang wafat di situ gitu, ya, sehingga mereka